pemirsa, berjumpa kembali di Agropolita News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Najibah, dan berikut Agropolita News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolita News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda. Jelang pelaksanaan renovasi Stadion Kanjuruhan dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Malang menggelar audiensi dengan penyewa ruko di sekeliling Stadion Kanjuruhan terkait relokasi. Audiensi dilaksanakan secara tertutup di Hall Lantai 1 Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Senin 17 Juli 2023 dengan dihadiri puluhan pedagang ruko. Dalam audiensi terkait renovasi, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemuda Olahraga menyampaikan kepada pedagang yang ada di ruko kompleks Stadion Kanjuruhan harus sudah mengkosongkan paling lambat minggu kedua di bulan Agustus 2023 mendatang. Dalam relokasi, Pemkab Malang berusaha menempatkan di luar ring pembangunan Stadion Kanjuruhan, termasuk ketika stadion sudah jadi, karena rencana pembangunan ini menggunakan standar FIFA, di mana standar itu tidak ada pedagang di sekeliling stadion. PLT Dispora Kabupaten Malang Firmando Hasiholan Matondang mengatakan hasil audiensi dengan pedagang penyewa ruko akan dilaporkan kepada Bupati dalam relokasi nantinya dari pemerintah kabupaten atau secara swadaya maupun alternatif lain dari pihak ketiga. Ya, pertemuan pertama kita memfasilitasi para pedagang khususnya yang ruko. Kita dahulukan. Kami kemarin sudah mengusulkan ke pemerintah Kabupaten Malang berkaitan dengan relokasi pedagang. Karena memang rencana pembangunan ini menggunakan standar FIFA, di mana standar FIFA itu tidak ada pedagang di sekeliling stadion, sehingga mereka harus dicarikan tempat yang tidak dalam radius, di luar radius ring yang harus steril dari para pedagang sesuai standar FIFA. Kita mencoba mencarikan tempat yang ada alternatif di belakang.
Menanggapi pengosongan ruko, salah satu pedagang Stadion Kanjuruhan mengatakan pihaknya siap mengosongkan ruko asalkan relokasi sudah disediakan Pemkab Malang. Tempat relokasi saat ini masih berupa tanah kosong, belum ada bangunan sama sekali. Tawaran dari Pemkab Malang relokasi ruko sebatas semi permanen, tapi harapan pedagang kedepannya nanti bisa permanen. Penyewa ruko harapannya kan tetap ketika stadion direnovasi itu ketika mengosongkan ruko ya, itu tempat relokasi sudah tersedia gitu loh. Nah, ini tadi keterangan dari Pak PLT itu masih kalau tempat relokasi sudah diusulkan ke Pemkab ya. Terus yang kedua, sekarang ini kan anggarannya Pemkab itu untuk tahun politik dan kesehatan. Berarti tidak ada anggaran itu? Ya kemungkinan tidak ada anggaran, makanya tadi saya juga tanya. Ketika nanti penyewa ruko itu mengosongkan ruko, ya itu secara mandiri atau ada bantuan dari Pemkab. Sebagai informasi, di Kompleks Stadion Kanjuruhan terdapat 75 ruko dan yang aktif serta ditempati berjumlah 54 ruko. Setiap ruko menyewa ke Pemkab Malang dengan biaya sewa per tahun adalah relatif. Pedagang ada yang harus membayar per tahunnya sebesar Rp5.600.000 sesuai dengan luas dan fasilitas yang ada di masing-masing ruko. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, acara bersih desa dan karnaval budaya di Kota Batu baru-baru ini mendapat reaksi negatif dari masyarakat lantaran digelar pada malam hari. Reaksi masyarakat tersebut kemudian direspon oleh PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, dengan memberikan himbauan kepada pemerintah desa untuk memperhatikan waktu kegiatan agar tidak mengganggu masyarakat. Acara bersih desa dan karnaval budaya di Kota Batu baru-baru ini mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat lantaran digelar pada malam hari. Reaksi masyarakat tersebut kemudian direspon oleh PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai, dengan memberikan himbauan kepada pemerintah desa untuk memperhatikan waktu kegiatan agar tidak mengganggu masyarakat. Akhir-akhir ini pemerintah desa di Kota Batu kerap menggelar acara bersih desa atau karnaval budaya, bahkan acara cek sound hingga malam hari. Kegiatan tersebut nampaknya tidak selalu mendapatkan respon positif dari warga. Namun, tidak sedikit masyarakat yang juga merasa terganggu dengan adanya kegiatan tersebut. Mereka terganggu lantaran acara yang diselenggarakan masih berlangsung hingga malam hari. Keluhan dari masyarakat tersebut terdengar hingga ke telinga PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai. Menanggapi hal tersebut, PJ Wali Kota Batu menghimbau kepada pemerintah desa untuk memperhatikan waktu dalam melaksanakan kegiatan bersih desa ataupun karnaval. Aris berharap pemerintah desa bisa memperhatikan himbauan tersebut demi kenyamanan masyarakat. Yang dari pihak Kapolres, Pak Kapolres, dan saya juga merasa bahwa perlu kita himbau kepada aparat desa, masyarakat, boleh kita melakukan euforia untuk syukuran desa, tapi lebih baik kita melihat waktu dan bagaimana aktivitas masyarakat yang bisa terganggu, terutama di malam hari. Kemarin saya dapat DM juga melalui media sosial kita, ternyata masih sampai jam 1 malam masih ada aktivitas. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami di Agronews.
Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda tata krama itu apa? Tata krama adalah istilah bersinonim dengan sopan santun dan peradaban. Berasal dari bahasa Jawa, tata berarti aturan, dan krama atau kromo berarti baik. Tata krama suatu bangsa pasti berbeda dengan bangsa yang lain, karena tata krama berkaitan dengan kebiasaan atau etiket yang muncul dari adanya pergaulan. Ya, Agronews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait Dinas Pariwisata Kota Batu gelar kreatif Musik Fest Kota Batu 2023. Event ini merupakan salah satu strategi untuk mendongkrak tingkat kunjungan yang ditargetkan sebanyak 10 juta wisatawan pada tahun ini. Event ini dimeriahkan oleh musisi lokal Kota Batu dan juga turut mengundang Ponky Barata. Dinas Pariwisata Kota Batu gelar kreatif Musik Fest Kota Batu. Event ini menjadikan salah satu strategi untuk mendongkrak tingkat kunjungan yang ditargetkan Dinas Pariwisata, yaitu di angka 10 juta wisatawan pada tahun 2023. Event Musik Fest juga turut dimeriahkan oleh musisi lokal Kota Batu seperti Batu Drum Talent, komunitas musik 90 All Star, Tahu Berontak, dan juga BTI All Star. Kepala Dinas Pariwisata Arif Asidik menjelaskan, sektor ekonomi perlu digiatkan, salah satunya dengan mengeksplorasi seni pertunjukan semacam event musik. Hal ini juga sebagai strategi untuk memberikan efek bagi perkembangan pariwisata. Selain itu, dukungan semacam ini dapat memberikan inspirasi bagi musisi Kota Batu agar bisa tembus belantika musik nasional. Kreatif Musik Festival tahun 2023 yang diadakan oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata harapannya menjadi ajang untuk beraktualisasi para pemusik ya, teman-teman yang bergerak di sektor ekonomi kreatif musik dan pertunjukan itu bisa tampil pada hari ini. Ya, tentunya ini kita gandeng artis yang sudah cukup dikenal ya, yaitu Ponky Barata yang harapannya ini makin bisa meningkatkan kapasitas daripada para musisi dari Kota Wisata Batu. Di samping itu kita juga ingin mengangkat Kota Batu dengan musik-musik yang cukup bagus, yang bisa diminati tidak hanya oleh masyarakat tapi juga para wisatawan. Di akhir acara, mantan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai yang hadir pada saat itu juga turut diundang untuk menaiki panggung dan bernyanyi bersama guest star Ponky Barata di atas panggung. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi donor darah rutin yang diadakan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batu yang dipusatkan di markas PMI Batu diserbu oleh masyarakat. Tingginya antusias masyarakat untuk donor darah tersebut tentunya sangat membantu kelangsungan hidup pasien yang membutuhkan. Palang Merah Indonesia PMI Kota Batu menggelar kegiatan donor darah yang dipusatkan di markas PMI Jalan Kartini Kota Batu. Aksi donor darah yang berlangsung sejak pukul 9.00 pagi hingga 12.00 siang ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan PMI Kota Batu setiap bulan sekali atau hari Jumat minggu kedua setiap bulannya.
dan terbuka bagi siapapun yang berkeinginan untuk menjadi pendonor. Puluhan pendonor yang sebagian besar warga Kota Batu ini tampak antusias mengantri untuk pengambilan darah. Mereka dianjurkan untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui tekanan darah dan hemoglobin para pendonor. Adapun dari peserta yang mendaftar rata-rata banyak yang lolos. Sementara sebagian kecil ada yang tidak lolos dikarenakan tekanan darah dan hemoglobin tidak memenuhi syarat. Persyaratan lainnya yaitu sehat jasmani rohani, batasan usia minimal 17 tahun ke atas, serta tidak ada riwayat penyakit menular. Ketua Markas Cabang PMI Batu Abdul Muntolib mengatakan bahwa setiap kali diadakan donor darah mampu mendapatkan sekitar 30-35 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan darah. Dalam donor darah kali ini pihaknya juga telah menyiapkan 6 petugas yang terdiri dari 2 petugas di bagian pendaftaran atau administrasi serta 4 petugas lainnya di bagian pengambil darah. Terkait tingginya antusias masyarakat yang mendonor, Abdul Muntolib berharap masyarakat Cikota Batu semakin banyak yang menjadi pendonor darah aktif. Terlebih darah dari pendonor tersebut sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup pasien yang membutuhkan darah. Untuk kegiatan donor darah kali ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kota Batu setiap Jumat kedua di tiap bulan. Untuk tugas yang terlibat ini ada 6 tugas, jadi 2 tugas aktif, 2 tugas administrasi, dan perlengkapan. Harapannya makin tinggi minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan donor, sehingga kebutuhan darah yang ada di Malang Raya khususnya itu tidak sampai terjadi kendala di waktu-waktu tertentu, karena pada waktu-waktu itu kadang ada stok yang tipis. Tapi kalau pendonornya antusias seperti ini, insya Allah darah akan terpenuhi. Dari Kota Batu, Violan Ihwanda, ATV melaporkan. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita seputar pendidikan setelah jeda pariwara yang satu ini. Tahukah Anda apa itu Songgoriti? Songgoriti merupakan kawasan di bagian barat Kota Batu. Tempat ini terkenal salah satunya dengan pemandiannya. Ada pula pemandian air panas dari sumber belerang yang hingga kini masih sering dikunjungi orang-orang. Di sekitarnya juga banyak terdapat villa-villa yang bisa digunakan para wisatawan untuk menginap. Untuk Anda ketahui, Songgoriti berada sangat dekat dengan pusat Kota Batu.
Jaraknya tidak sampai 5 menit berkendara dari kantor Balai Kota Batu dan aksesnya sangat mudah dilalui karena terletak di Jalan Utama Batu Pujon. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Wacana merger atau penggabungan antara SDN Sisir 2 dengan SDN Sisir 5 menuai perhatian DPRD Kota Batu. Perhatian itu diberikan karena minimnya murid sekolah dasar seperti di SDN Sisir 2 yang hanya memiliki total 28 siswa. Tentunya jumlah tersebut lebih sedikit dari jumlah siswa di SDN Sisir 5. Wacana merger atau penggabungan antara SDN Sisir 2 dengan SDN Sisir 5 menuai perhatian DPRD Kota Batu. Perhatian itu diberikan karena minimnya murid sekolah dasar seperti di SDN Sisir 2 yang hanya memiliki total 28 siswa. Tentunya jumlah tersebut lebih sedikit dari jumlah siswa di SDN Sisir 5. Disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahfud, menyampaikan bahwa sebelumnya juga pernah dilakukan, di mana pada saat itu SDN PJ 2 dan SD PJ 3 yang kemudian dimerger menjadi satu, yaitu SD PJ 2. Pada dasarnya kasusnya sama, yang mana terdapat 2 SD dalam satu komplek yang memiliki siswa hanya sedikit, di mana akan terdapat pengaruh, yaitu bila jumlah siswa per kelas tidak sampai 20 orang, maka salah satunya mempengaruhi data Bosnas. Selain itu juga terdapat pengaruh pada kesejahteraan guru, baik TPP maupun lain-lain, dan juga terkait dengan operasional akan sama, di mana untuk kelas yang memiliki siswa satu kelas 10 murid dan satu kelas yang memiliki sebanyak 20 atau 30 siswa, operasional yang diberikan sama saja. Hal ini menyebabkan operasional yang dibutuhkan pasti berkurang. Merger sekolahan ini di Kota Batu khususnya SD itu pernah dilakukan. Pada saat itu SD Beji 2 dengan SD Beji 3 yang sekarang menjadi SD Beji 2 saja. Kasusnya sama, jadi ada satu SD di satu komplek begitu, yang salah satunya ini memang muridnya sedikit. Nah itu memang ada pengaruh nanti. Kalau muridnya itu tidak nyampe 20 per kelas, itu ada efeknya. Yang pertama terkait dengan data Bosnas. Kemudian juga ada pengaruh terkait nanti kesejahteraan guru, ya, TPP dan sebagainya. Yang ketiga, operasionalnya ini sama. Jadi satu kelas muridnya 10 dengan satu kelas muridnya itu 20 atau 30, operasionalnya sama. Padahal dia hanya mendapatkan Bosda 10 orang, operasional sama dengan satu kelas yang mendapatkan Bosda yang muridnya misalnya 40 atau 30. Kan ini operasional kurang. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Sementara itu, beberapa tujuan dari kegiatan disampaikan oleh relawan Ekoenzim Kota Batu kepada Komisi C DPRD Kota Batu. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi C DPRD Kota Batu terkait dengan permasalahan sampah organik di Kota Batu. 100 ton per hari, bisa dibayangkan. Beberapa tujuan dari kegiatan disampaikan oleh relawan Ekoenzim Kota Batu kepada Komisi C DPRD Kota Batu. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi C DPRD Kota Batu terkait dengan permasalahan sampah organik di Kota Batu. Mengingat begitu penting dan besar kemanfaatan olah sampah organik menjadi ekoenzim bagi masyarakat Kota Wisata Batu, serta untuk mendukung Kota Wisata Batu menjadi kota wisata yang ramah lingkungan dan kota unggulan dalam pertanian organik, maka besar harapan relawan Ekoenzim Kota Batu mendapat dukungan dan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat segera terwujud.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kepedulian lingkungan, melibatkan sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi kepada murid dan wali muridnya. Selain itu memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan sampah organik menjadi ekoenzim yang kaya manfaat, serta untuk mengurangi volume sampah organik dan bau di TPA dan mengajak semua pihak yang menghasilkan sampah organik seperti rumah sakit, hotel, restoran, catering, serta pondok pesantren untuk mengolah sampah organiknya menjadi ekoenzim serta membuat lingkungan di Kota Wisata Batu menjadi lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus dilaksanakan, yang antara lain edukasi warga mengenai pentingnya membuat ekoenzim, pembuatan ekoenzim bersama warga, lingkungan sekolah, KWT, dan lain-lain, serta pemanfaatan ekoenzim untuk kesehatan, pertanian, dan perbaikan kualitas lingkungan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, Dishub Kota Malang menggelar kegiatan pembinaan kepada juru parkir sekota Malang. Dari kegiatan ini diharapkan ada keselarasan antara jukir dengan Dishub, terutama titik yang boleh dan tidak, serta besaran retribusi parkir. Ya wis rene wis kau bos. Tapi dilarang berhenti ya, dilarang S ya. Bertempat di salah satu hotel di Kota Malang, Dinas Perhubungan Dishub Kota Malang menggelar kegiatan pembinaan kepada juru parkir sekota Malang. Dikatakan Wali Kota Malang, Setiaji, pembinaan seperti ini penting untuk dilakukan agar warga nyaman untuk memarkirkan kendaraannya di Kota Malang, sehingga PAD Kota Malang dari retribusi parkir akan mengalami peningkatan. Sub, Pol PP, sama bagian umum ya di sana rapat. Saya belum tahu hasilnya. Ini rencananya kan mau dijadikan e-parkir juga. Bisa dulu memang itu. Bisa dulu salah satu titik di sana. Ya, salah satu titik menjadi potensi supaya bisa dijadikan e-parkir. Okay? Oh, ada beberapa lokasi yang dari Pemkot untuk CCTV-nya sudah ya penertiban, ditertibkan, ya ditertibkan. Hal senada dikatakan Kadishub Kota Malang Wijaya Saleputra bahwa jukir merupakan rekan kerja Dishub. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara kedua belah pihak. Pasalnya jukir membantu Dishub dalam memungut retribusi parkir dan menghimpun PAD di semua titik parkir yang ada di Kota Malang. Daripada sebagai badan usaha ya, pernah nggak mendorong apa? Iya, kita mulai tahun ini kita dorong, kita akan sosialisasikan hal itu ya, walaupun sudah ada yang sudah melakukannya ya, sudah ada melakukannya, diantaranya kan MOG itu, terus kemudian yang kecil-kecil, melalui prosesnya memang mekanismenya pajak daerah. Pajak daerah jadi di Dispenda atau ya betul. Bukan Dishub. Ya. Kalau yang di depan Ardosari itu yang penitipan itu kan Pak maksudnya? Iya betul. Itu kan ruang sendiri. Pajak daerah, bukan retribusi. Bukan. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting kan mau skemanya pajak, skema retribusi. Yang penting adalah pemerintah daerah. Penataan parkir itu jelas. Oke Pak, satu isu lagi Pak. Sangat membantu dalam rangka penyediaan lahan parkir, keterbatasan lahan parkir. Kegiatan pembinaan kepada juru parkir ini digelar selama 5 hari yang dilakukan kepada jukir di setiap kecamatan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Sama es coret. Restoran bernuansa jadul dengan tema Omah Madang Sarijoyo memanjakan pecinta kuliner di Kota Batu, Jawa Timur. Restoran yang terletak di Jalan Terusan Metro di Kota Batu ini menghadirkan suasana yang mengingatkan pengunjung akan masa lalu dengan sentuhan seni Jawa yang kental. Ini dia informasinya kami hadirkan spesial untuk Anda. Restoran jadul Omah Madang Sarijoyo beralamatkan di Jalan Terusan Metro Kota Batu, memadukan arsitektur tradisional dengan dekorasi yang khas dan ornamen-ornamen kuno yang memperlihatkan keindahan budaya Jawa. Selain ornamennya terbuat dari kayu kuno, resto Omah Madang Sarijoyo di Jalan Terusan Metro ini, meja maupun kursi juga bernuansa kuno. Tidak hanya itu, Omah Madang Sarijoyo juga memiliki sensasi sendiri. Para penikmat kuliner khas Jawa kuno juga dimanjakan dengan view alam Kota Batu yang indah. Menu di Omah Madang Sarijoyo di Jalan Terusan Metro Kota Batu ini menawarkan hidangan-hidangan kuno yang menggugah selera dengan cita rasa khas Jawa.
Dengan gaya prasmanan, para penikmat kuliner khas Jawa kuno tidak akan kecewa selain harga terjangkau. Resto Omah Madang Sarijoyo bernuansa jadul, benar-benar menyajikan menu Jawa, antara lain nasi jagung yang dipadukan dengan lauk tempe goreng, pindang goreng, serta sambal, serta sayur asam dan sayur lodeh. Selain itu, Omah Madang Sarijoyo juga menawarkan beragam minuman khas Jawa yang menyegarkan, seperti wedang jahe, es dawet. Para pengunjung juga dapat menikmati hidangan penutup tradisional. Salah satunya pengunjung asal Jakarta mengaku menu yang disajikan Resto Omah Madang Sarijoyo sangatlah ideal keluarga. Selain rasanya pas dan cocok untuk di lidah, juga bisa mengingatkan dan membangkitkan kembali kehidupan di pedesaan zaman dahulu. Bagaimana Bu menu-menu di sini Bu? Enak, masakannya enak, terus satenya enak, terus nasi jagungnya manis. Jadi khas Jawa Timuran gitu. Jawa Timur, gitu. Kalau itu kan dari Jakarta Bu. Iya. Kenapa tertarik dengan khas menu Jawa Timur ini? Lah kan ini wong Jombang Mas, bojoku. Aku wong Jogja, tempat tinggalnya di Jakarta. Dengan konsepnya yang unik, restoran bernuansa jadul Omah Madang Sarijoyo menjadi tempat yang ideal bagi pecinta kuliner yang ingin merasakan pengalaman makanan yang autentik dengan menu-menu khas Jawa. Pengelola Omah Madang Sarijoyo menjelaskan, resto bernuansa kuno berdiri sejak 1 tahun yang awalnya terinspirasi dari tempat berdirinya bangunan yang berada di lingkungan area pertanian di Kota Batu. Target marketing Omah Madang Sarijoyo sengaja untuk kalangan keluarga yang berwisata ke Kota Batu. Jadi awal terbentuknya Omah Madang Sarijoyo ini terinspirasi dari karena pariwisata Batu Malang sendiri yang cukup dikenal oleh wisatawan dari Sabang sampai Merauke. Terus juga karena mayoritas wisata di sini adalah wisata yang bisa dikatakan cocok untuk pariwisata keluarga, akhirnya dengan tujuan seperti itu akhirnya diberdirikan resto yang bernama Omah Madang Sarijoyo di sini dengan konsep otentik Jawa yang sebagaimana latar belakang tersebut bisa menjadi kenangan tersendiri. Nah, Anda tertarik dengan kenikmatan hidangan-hidangan tradisional yang lezat sambil menghayati keindahan alam Kota Batu? Di tempat ini juga menggugah nostalgia di masa lalu. Jangan lupa mampir di resto bernuansa kuno, yaitu Omah Madang Sarijoyo di Jalan Terusan Metro Kota Batu. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 19 Juli 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
hari nunggu macet.